Oke, baik, selamat siang. Kembali lagi kita pada kesempatan ini. Kali ini kita akan membahas tentang tips atau cara menentukan tema dan judul atau judul penelitian, di mana hal ini menjadi satu hal yang sangat penting ketika kita ingin melakukan suatu penelitian ilmiah. Jadi perlu diketahui ada beberapa teman-teman, terutama dari kalangan mahasiswa, yang masih merasa bingung dalam menentukan tema penelitian mereka, harus dimulai dari mana penelitiannya. Jadi baik, pada kesempatan ini saya coba sedikit menjelaskan tentang tips bagaimana menentukan tema atau judul penelitian. Tentunya penelitian yang sifatnya ilmiah, dapat dipertanggungjawabkan seperti itu ya teman-teman. Jadi yang pertama, itu teman-teman sudah harus menentukan lokasi penelitian di mana teman-teman hendak melakukan penelitian. Jadi di sini teman-teman sudah kira-kira sudah punya gambaran lah tentang lokasi penelitian, di mana, seperti apa karakteristik dari tempat penelitiannya, teman-teman sudah mengetahuinya seperti itu, di mana teman-teman sumber dayanya seperti apa di sana, masalahnya seperti apa di sana. Teman-teman harus mengetahuinya terlebih dahulu sebelum menentukan tema atau judul penelitian, seperti itu ya. Yang kedua, tentunya ketika teman-teman sudah memiliki lokasi penelitiannya, sudah menentukan, selanjutnya masuk pada tahapan identifikasi masalah. Nah, di sini teman-teman itu harus banyak-banyak mengumpulkan informasi tentang kira-kira masalah-masalah apa yang ada di lokasi tersebut. Kumpulkan saja semua masalah. Semua masalah, tentunya masalah yang tidak terlepas daripada bidang penelitian kita. Artinya bidang contohnya program studi kita seperti itu ya, bidang pendidikan kita seperti itu, latar belakang kita. Nah, ketika teman-teman sudah masuk pada lokasi penelitian, temukan berbagai masalah yang ada di lokasi penelitian tersebut. Kumpulkan semua, jangan membatasi diri untuk menutup kemungkinan teman-teman untuk mendapatkan masalah di tempat tersebut. Jadi teman-teman harus membuka diri untuk menemukan banyak masalah seperti itu ya. Nah, kemudian tips berikutnya, ketika teman-teman sudah mendapatkan banyak masalah tadi dari satu lokasi penelitian, teman-teman berikutnya merumuskan masalah tersebut. Rumuskan dalam artian dari tingkat urgensinya seperti apa, tingkat kepentingannya seperti apa gitu ya teman-teman ya. Rumuskan masalah yang ada dari pertama masalah yang teman-teman temukan itu. Misalkan saya contoh dari bidang kesehatan. Nah, di situ saya mencoba mengumpulkan berbagai macam masalah. Ada kasus penyakit, ada tentang kualitas pelayanan kesehatan, dan masalah-masalah kesehatan lainnya. Nah, saya mencoba untuk mengumpulkan masalah apapun yang ada di lokasi penelitian saya. Saya tidak menutup diri untuk mendapatkan suatu masalah yang ada di lokasi, sehingga saya punya banyak referensi untuk menentukan tema atau judul penelitian nantinya ini akan mengarah kemana, seperti itu. Nah, ketika kita sudah menemukan itu, kita rumuskan masalah itu. Kira-kira mana yang paling dominan di situ? Tentukan 5, minimal 5 lah, atau 3 tema masalah yang ada di situ. Nah, kemudian ketika kita sudah merumuskan masalah-masalah yang sudah kita temukan tadi, kita masuk pada tahapan pengerucutan. Nah, di sini pengerucutan ini dia semakin sempit.
masalah yang ada di lapangan, yang ada di lokasi penelitian kita. Tujuannya apa? Untuk memfokuskan masalah penelitian kita ini mau kemana, fokus penelitian kita. Ya, fokus penelitian kita akan kemana, sehingga kita nantinya akan mengarah kepada yang namanya metodologi penelitian seperti itu, untuk menentukan sumber dayanya, mulai dari tenaga, biaya, waktunya juga, seperti itu ya teman-teman. Kita kerucutkan menjadi satu masalah berdasarkan tingkat urgensinya, dominasinya yang ada di situ. Misalkan, ternyata saya, misalkan dari bidang kesehatan tadi, saya temukan 10 besar penyakit yang ada di situ, dan dari 10 besar penyakit itu, saya temukan kira-kira ada satu penyakit yang memang pemecahan masalahnya itu masih butuh penelitian lebih lanjut. Ya, penelitian lebih lanjut, kemudian harus dipecahkan masalah itu berdasarkan penelitian ilmiah. Tingkat urgensinya juga sangat penting untuk proses pemecahan masalahnya, problem solvingnya. Kemudian bagaimana siklus kita melakukan penelitian itu. Nah, ini semua menjadi pertimbangan kita untuk melakukan penelitian itu. Jadi tidak asal kita menentukan yang penting asal saya suka seperti itu, tidak seperti itu juga, tetapi berdasarkan tingkat kerumitannya, urgensinya, dan dengan mempertimbangkan berbagai sumber daya yang ada tadi, ya. Kemudian kita masuk pada langkah yang kelima atau tips yang kelima, yaitu pertimbangkan resources-nya. Yang tadi saya sebutkan di awal bahwa ketika kita hendak melakukan penelitian, itu kita sudah harus mempertimbangkan tentunya dananya ada enggak, waktunya banyak enggak yang dibuang atau yang dibutuhkan, kemudian tenaganya di mana, apakah butuh asisten peneliti untuk mengumpulkan data atau tidak, seperti itu. Ya, kita harus mempertimbangkan ini resources-nya. Untuk apa? Ini nanti kan akan mengarah pada metode penelitian yang akan kita gunakan, seperti itu, tingkat kerumitannya, seperti tingkat pemecahan masalahnya seperti apa, kayak gitu ya teman-teman ya. Kemudian setelah dipertimbangkan, kita mulai kerucutnya, kita mulai dapat nih judulnya, kira-kira temanya nih, saya sudah mulai ada gambaran temanya, judulnya seperti ini, gitu kan. Artinya kan kita punya tema besar nih, kita kerucutkan menjadi satu tema yang kecil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah kita lakukan, yang sudah kita pertimbangkan tadi itu. Kemudian ada suatu gambaran judul. Kira-kira masalah ini nih yang harus dipecahkan. Nah, kalau penelitian skripsi khususnya, penelitian skripsi itu kan kita tujuannya pada umumnya itu hanya membuktikan teori, membuktikan hipotesis teorinya, ya kan? Lain halnya dengan tesis, disertasi, harus mengembangkan teori dan memunculkan teori baru, seperti itu, teman-teman. Jadi tugas kita di sini bagaimana kita dapat menentukan tema atau judul yang tepat dari atau berdasarkan masalah yang ada betul-betul di lapangan, kayak gitu. Berdasarkan tadi pertimbangan urgensinya, dana, tenaga, biaya, waktu, dana atau biaya, waktu. Kemudian yang tips yang keenam, itu kita proses penetapan judul. Nah, ketika kita sudah mempunyai gambarannya seperti apa, mulai dari tadi cara pemecahan masalahnya seperti apa, metode yang akan kita lakukan kira-kira seperti ini, kuesionernya seperti ini, respondennya seperti ini, kita sudah punya gambaran. Kemudian kita tetapkan judul. Kemudian jangan lupa judul itu harus kita komunikasikan dengan dosen pembimbing kita untuk mendapatkan kepastian atau ketetapan daripada tema atau judul penelitian yang hendak kita lakukan, seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kira-kira hal ini harus betul-betul dipertimbangkan oleh teman-teman. Oke teman-teman, sekian informasi yang bisa saya berikan pada kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman dalam menentukan tema atau judulnya. Terima kasih.